Teknologi lebih cepat, cepat. sebenarnya aturannya Ya, selalu ya. terlambat. Nah, inilah yang kita akan coba kejar supaya masyarakat lebih aware, Iya. lebih perhatian bahwa nonton itu ya ada aturannya, ada cara-cara Iya. menonton yang benar gitu ya. Dengan itu budaya sensor Sensor mandiri. mandiri. Tadi persoalan perkembangan teknologi itu, Kang Atung, bahwa kita tidak bisa lagi membendung perkembangan itu. Iya. Oh, tadi kita udah bisa nonton di tangan ya di mana-mana, sehingga memang ya saya sepakat gitu bahwa memang perlu kita mengedukasi masyarakat kita, tontonan seperti apa sih sebetulnya yang pantas mereka tonton melalui budaya sensor mandiri itu tadi itu. Nah, sekarang harapan Kang Atung ini kebetulan LSF dengan BPI itu sama-sama produk Undang-Undang Nomor 33. Iya, betul. Ya kan? Nah, BPI adalah yang membuat produk film yang disensor kan gitu. Nah, ini penting artinya ini saya pikir artinya seperti apa sih harapan LSF sendiri terhadap BPI di dalam supaya anggotanya juga punya kesadaran tentang itu gitu. Iya, oke nih ya. Ya sebenarnya ketika awalnya kenapa kita lebih ke masyarakat ya bukan kepada orang-orang filmnya ya kita berpikir bahwa orang film adalah dalam tanda kutip adalah pasti orang yang punya pengetahuan, apalagi sutradara, apalagi produser. Artinya wawasannya sudah besar. Dia pasti sudah baca undang-undang yang dibikin, sudah baca harusnya gitu loh, PP segala macam. Sehingga ketika dia membuat, dia tahu aturan bagaimana paling membuat. Paling tidak sebetulnya kalau saya bahwa itu ada tanggung jawab profesi. Iya, itu tanggung jawab profesi. Nah, delala di dalam beberapa kasus, ya ini saya nggak usah sebutin nama, ternyata ada juga saudara-saudara yang cukup besar dan tiba-tiba, loh ada loh undang-undangnya ya. Nah, lo ada ya peraturannya. Wow, gitu saya malu sebagai orang film dengan anggota yang lain yang bukan latar belakangnya film. Saya menganggap orang film tuh ya sudahlah punya. Ya namanya sutradara kan kata Steven Spielberg adalah orang yang paling istimewa, dia tahu segala ketika dia mau bikin film politik dia harus tahu minimal bukan jadi ahli tapi dia tahu tentang politik. Ketika dia mau bikin film kedokteran dia tahu tentang kedokteran. Itulah gilanya orang film gitu loh. Ya. Harusnya punya wawasan itu minimal dia tahu, dia riset segala macam kan. Nah, apalagi yang berhubungan dengan hukum yang berlaku untuk sebuah industri film, ekosistem industri film yang sudah diketok palu gitu loh. Nah, ini yang harusnya punya kesadaran itu. Makanya kenapa akhirnya dari periode ini saya menekankan setelah kampus saya pengen masuk ke dunia orang-orang film. Ke dunia orang-orang film mana nggak mungkin satu-satu, Inafet, Asosiasi Produser. Saya pikir udah ada wadahnya kok, Badan Perfilman Indonesia. Makanya kemarin saya undang untuk kita diskusi, ayo ke depan kita akan bikin MOU bersama yuk. Gimana kita MOU? Oke, gimana nih mensosialisasikan kepada orang film caranya untuk budaya sensor mandiri juga. Dalam pengertian bukan budaya satu kita ngajarin orang film untuk menontonnya, tapi how to make-nya. Bahwa apakah nggak boleh bikin film dengan tema katakan love for sale? Ya boleh. Ya kan? Boleh katanya. Tapi klasifikasinya mungkin 21 atau 17 gitu lah. Ini tadi yang soal dialog itu Kang Atung. Artinya kan karena ada dialog ya. Dialog artinya ya silahkan saja. Ada tugas LSF untuk melindungi masyarakat agar dia menonton sesuai dengan klasifikasinya gitu. Nah, dialog itu kan menarik tuh sebetulnya budaya dialog itu bahwa kita yang selama ini juga sebagai filmmaker gitu kan kadang-kadang pengen sebebas-bebasnya. Padahal sebetulnya kan ada tanggung jawab gitu. Betul. Jadi sebetulnya harusnya nggak berbenturan ya. Ya mestinya nggak berbenturan. Mestinya orang film sudah tahu gitu. Paham. Saya mau bikin untuk 17 tahun. Nah, karena saya pernah ketemu kasus gini loh. Saya justru ini mau filmmaker menurut saya nih harusnya dia tahu itu kenapa sehingga dia membuat sesuai dengan sasaran umurnya. Iya. Harusnya. Iya. Jadi jangan dia berharap range-nya lebar tetapi bikin
yang sebetulnya filmnya range-nya sangat sempit gitu. Iya, betul. Ya. Banyak saya sering ketemu saya begitu dialog ketika saya masih di Komisi 1, kan saya urusan dialog saya ketemu orang-orang film. Bikin ya mungkin dia berpikir kayak zaman dulu kan Potong. enggak, kita punya Ari Anggara, Iya, tema-tema iya. anak-anak kan Ari Anggara, ratapan anak ratapan anak Ratapan tiri, Tiri, ya. segala macam yang tema-tema quote and quote katanya itu film anak-anak. Terus tiba-tiba ada memang ceritanya tidak tentang anak-anak yang disiksa segala macam. Oke. Tiba-tiba ada hukuman. Dimulai filmnya dengan persidangan. Kan nggak mungkin itu semua umur gitu loh. Iya. Nah, pemainnya anak-anak. Kasusnya Konsumsinya bukan buat story ya, anak-anak. konsumsinya tapi bukan anak-anak. Ini kan film ditujukan untuk kesadaran orang Iya, tua. orang tua. Ya, bukan untuk anak-anak dilihat gitu. Anak-anak kalau melihat itu bisa jadi traumatik. Iya. Bayangin. Objeknya anak-anak. Anak-anak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitulah yang kita Ini menarik, kita sebetulnya komunikasikan. terus disosialisasikan. Banyak sekali tiba-tiba ada pembuat film datang. Dia lempar aja filmnya. Terus kita kasih ada pembunuhan, ada ditembak kepalanya segala macam ada tentang budaya Tionghoa lah di belakang itu. Menarik filmnya, indie banget gitu. Tapi saudara tiba-tiba kasih lihat terus ini. Oke, kita berpikir dia mau 13 karena range-nya akan lebar. Jadi ini tolong dibuang, ini tolong dibuang. Tapi kalau 17 nggak apa-apa, nihil semua nih, bebas gitu. Terus dia sendiri kaget, oh bebas kalau 17. Ya emang kita mau 17, artinya dia nggak tahu bahwa itu. Nah itu lucu kan? Menarik, itu menarik. Kita berpikirnya dia dapat dia sensorin, dia pikir mau range 13. Kalau 13 maunya ya ini gitu lah. Ternyata terus kita kasih, nih potongannya. Kok banyak potongannya? Iya kalau mau nggak dipotong 17 mau nggak? Ya memang kita 17 nggak apa-apa katanya. Ya udah. Ya, banyak ya kayak gitu ya. Tapi juga ada juga memang misalnya kayak ada beberapa film horor yang merasa kita anggap ini 17 karena ada sadis, ada segala macam. Terus akhirnya kita 21 gitu. Tapi dia mau janganlah range-nya 17. Oke, tapi ada beberapa yang harus nih. Terus sutradaranya saudara bersalah. Saudara top horor kita yang sekarang lagi naik daun. Dia bilang, aduh, tapi please katanya. Mas, ya kata aku bilang, sekarang ini enggak hanya lembaga sensor film, kita juga punya lembaga komisi. Kita bisa tiba-tiba lolosin. Anda bisa kena isu sama komisi pelindungan anak. Jadi tolong itu ngebunuh anak dengan sadisnya dibuanglah dikit. Gitu. Jangan sampai 4 kali gitu, akhirnya mau gitu. Jadi inilah klasifikasi dan dia akhirnya itulah dialognya. Jadi itulah akhirnya dia juga sadar, Pak. Iya, emang inilah dialognya. Inilah klasifikasi. Kalau klasifikasi itu ketika memang 21 tahun ini, tapi ternyata kita kayaknya gimana ya? Kita mungkin lengah gitu ketika membuat, kita pikir ini bisa 17, ternyata ada rambu-rambu tertentu. Oke, didialogkan. Akhirnya ya komprominya bukan dalam konteks negatif, tapi lebih kepada kepentingan. Menjaga kita sama-sama lah. Ayo dong kita sama menjaga anak kita, sama-sama menjadi orang. Jadi tanggung jawab LSF itu bukan hanya tanggung jawab LSF gitu untuk menjaga masyarakat Indonesia dari kita ya bukan ini ya bahwa film itu kan pada dasarnya positif. Pastilah pembuat film niatnya adalah nggak ada niat moralnya untuk merusak bangsanya sendiri. Yang jelas LSF sekarang keberadaannya bukan membatasi. Iya. Tetapi melindungi baik pembuat maupun pemirsanya kan itu kan sebetulnya. Nah ada pertanyaan satu, ini titipan sebetulnya. BPI lagi sedang terus melakukan pembenahan khususnya kepada penyelenggara festival. Nah ini ada titipan. Apakah ada perlakuan khusus untuk film-film untuk festival? Ini barusan tadi. Nah ini periode sekarang, periode dari tahun 2014 itu, karena ada orang filmnya. Karena saya harus menyampaikan pengertian sebuah film festival atau event festival. Dulunya mungkin nggak dia samain. Gitu. Karena rata-rata ini teman-teman yang memang pada saat membuat film di kepalanya itu ini untuk festival itu biasanya pengennya nggak mau dipotong kan gitu kan.
Ya. Gitu. Dan itu yang saya harus yang beberapa teman nggak sadarin anggota-anggota, terus saya harus beri apresiasi terhadap apa itu festival. Malah saya panggil orang-orang festival untuk kasih pengertian tentang apa itu festival. Nah, saya kasih bahwa festival itu saya bilang adalah event yang sifatnya apresiasi. Bukan komersial. Tapi dia jual tiket segala macam. Tiket itu untuk kepentingan panitia festival. Dia kan harus dia keluar duit, harus ngongkosin, harus dibayar LO-nya segala macam. Itu nggak apa-apa. Yang jelas kepentingannya bukan keuntungan. Bukan keuntungan. Dia eventnya adalah event cuman ada batas jarak waktunya. Paling lama 2 minggu, paling lama sebulan gitu lah. Itu cuman, jadi bukan sesuatu yang bersifat komersial, tapi ini lebih apresiasi karena juga banyak sekali film-film luar yang diundang yang tidak mau dipotong gitu. Nah, ketika kita lembaga sensor film akan memotong, itu pasti akan mengganggu. Misalnya dia tidak mau dipotong, ya udah nggak jadi ikut di sini di festival apalah misalnya, kan kasihan akhirnya murid-murid film tidak bisa menonton film itu gitu loh untuk menjadi apresiasi pembelajaran dia terhadap sebuah film art atau film alternatif yang macam apalah gitu kan. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Akhirnya mereka sadar bahwa maka keluarlah di periode 2014 itu, periode sebelumnya saya sekarang ini keluar yang namanya Permen khusus Permen Peraturan Menteri yang khusus mengitukan tentang film yang disensor untuk festival. Yang untuk apresiasi. Jadi tulisannya bukan festival tapi film dikhususkan untuk kepentingan apresiasi itu tidak sama sekali tidak kena potongan. Jadi cuman klasifikasi. Kalau memang ada ketelanjangan gitu segala macam, ya kita panggil panitianya lalu bisa jaga. Artinya panitianya yang bertanggung jawab untuk menjaga klasifikasinya. Atau misalnya katakan film yang sangat politik sekali gitu kan. Misalnya, kami bisa jaga bahwa ini penonton kamu tidak sebebas bisa. Bertanggung jawab. Kita kasih klasifikasi khusus untuk apresiasi. Jadi kita memang klasifikasinya misalnya pertunjukan tertutup gitu atau pertunjukan, karena juga di dunia persidangan ada tertutup ada terbuka kan, kepentingannya itu kan bahwa kadang-kadang ada publik umum yang juga nggak harus tahu, tapi publik yang memang pengen belajar ini itu untuk pembelajaran, apalagi untuk kampus kan nggak mungkin misalnya tentang pelajaran how to make sex gitu misalnya pembuahan itu kan pasti kan akan kedokteran gitu kan misalnya atau kebidanan gitu kan akan keluar kan gambar vagina, gambar penis, terus dipotong kan jadinya bisa. Nah, hal-hal kayak gitulah jadi ini khusus gitu ini loh. Menarik sebetulnya, banyak teman-teman tadi itu pertanyaan itu sebetulnya bahwa ternyata sudah ada permen khusus untuk film-film untuk kepentingan apresiasi itu sama sekali tidak dipotong, tapi tetap klasifikasi juga lebih kepada sebetulnya adalah penyelenggaranya agar dia bisa menjaga yang akan hadir sesuai tidak dengan film itu atau tujuan daripada penyelenggaraan apresiasi itu. Ini saya pikir teman-teman penyelenggara festival perlu tahu, ini banyak yang belum tahu gitu bahwa ternyata sudah ada permennya dan jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya surat tanda lolos sensor. Tadi kan bicara soal hukum. Iya. Anda mengendarai motor, mobil kan nggak dapat SIM. Artinya secara hukum Anda aman untuk menonton selama tidak melanggar aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh peraturan lalu lintas, kan gitu. Nah, sebenarnya STLS juga itu, gitulah. Anda muter film ini sudah ada nih suratnya dari kita negara yang ngasih izin untuk mutar film ini dengan klasifikasi usia tertentu. Ketika ada demo, wah nggak bisa nih, harus dibubarin. Negara sudah melindungi saya dengan surat tanda lolos sensor. Tolong polisi bukan mengusir kami penyelenggara festival atau penyelenggara pemutaran film, tapi usir nih orang-orang yang akan mengganggu. Saya mau apresiasi film ini kepada masyarakat tertentu, masyarakat kampus. Punya hak. Punya hak nih. Saya sudah
dilindungi oleh negara. Ini surat hukumnya. Untuk menyelenggarakan ini, untuk putar film ini dengan klasifikasi usia. Clear. Dan kita clear gitu, penonton kita nggak ada anak-anak, nggak ada ini. Ya. Jadi nggak bisa lagi kelompok-kelompok tertentu lalu boleh. Nah, gitulah. Kira-kira gitu. Ya karena memang forumnya untuk itu gitu. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan Kang Tung. Ini sebetulnya juga banyak terjadi di keluarga saya sendiri juga kadang-kadang selalu bertanya gitu ya. Umpamanya itu untuk mendapatkan informasi film-film ini kelas sebelum saya ke bioskop. Kalau saya ke bioskop kan saya sudah tahu karena sudah ada itu ini umur sekian ya. Tetapi kalau saya menonton ini itu apakah di LSF punya informasi? Oh ada. Sekarang nah, itu di periode kedua ini kita mengembangkan website kita, media sosial kita punya Facebook, kita punya website dan itu semua ada. Kita ada yang namanya bukan peninjauan ya, lebih ke kayak apresiasi. Jadi ada halaman yang bisa dilihat semua film yang sudah disensor akan ada semacam informasinya. Ini klasifikasi usia segini, ya tinggal dibuka klasifikasi usia berapa gitu ya. Nanti terus ada kekerasan kekerasan minus gitu misalnya, atau kekerasan banget gitu misalnya. Oh ada catatan khususnya gitu, ada kode-kodenya gitu. Jadi kalau misalnya ada kekerasan tapi Marvel ya kekerasannya masih kekerasan imajinatif. Tapi kan ada yang film horor yang kekerasannya kan sangat tadi plusnya itu ya. Kekerasan 13+ kan gitu kan. Ya. Jadi ada sedikit tambahan itu untuk supaya menginformasi orang tua atau orang yang takut kegerian ini kekerasan, karena kan kekerasan kan sangat subtil banget ya pengertiannya. Kalau plus berarti mungkin berdarah-darah. Kalau bawa Marvel ya kekerasan juga kan, action juga, tapi ini so-so lah gitu. Jadi minus. Ya sebetulnya sih informasinya gitu. Cukup banyak ya. Banyak. Bisa kita tinggal buka di websitenya, itu ada halaman khusus tentang itu. Jadi nggak datang ke bioskop akhirnya kecewa kan gitu kan. Jadi memang kita buka aja, semuanya silakan buka LSF. Websitenya LSF, sosmednya, IG-nya apa segala macam ada ya. Itu ada, tinggal dicari, tinggal ada ditanyakan gitu ke adminnya, itu ada semua. Tinggal cari di website itu ada halaman khusus tentang tinjauan film. Kak Katung, ini mungkin sedikit ingin untuk ini sedikit bisa sebagai closing aja untuk menyampaikan tentang ini. Saya lebih concern kayaknya terhadap sensor mandiri karena itu penting sekali menurut saya ya. Karena kita tidak bisa lagi membendung teknologi tadi itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada dua, masyarakat umum dan masyarakat film. Ya, kita sebenarnya lembaga sensor film sangat terbuka dengan kerjasama ya. Sangat kerjasama, apakah itu bentuknya podcast, apakah teman-teman yang punya YouTubers atau podcast, silakan kalau memang mau ngajak kita untuk berdialog seperti ini atau manggil kita di kampus-kampus. Saya sudah beberapa kali dipanggil di kampus untuk melatih mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus tentang apa itu undang-undang perfilman, apa itu lembaga sensor film. Silakan ya, kita siap untuk hadir ya. Jadi memang ini harus di literasi media ini, literasi film ini ya, khususnya budaya sensor mandiri ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa cuma lembaga sensor film yang cuma 17 orang gitu lah. Jadi harus bersama karena memang kita 17 orang komisioner. Ya, terus ada tenaga sensor. Tenaga sensor itu lebih yang mengerjakan sekian ribu film. Iya, itu biasanya dia yang nyiapin tekniknya segala macam lah. Tapi yang bikin keputusan segala macam itu adalah komisioner. Nah itu jadi ayo kita tanggung jawab bersama untuk menjaga publik kita, masyarakat kita dari hal-hal yang belum pas lah untuk dilihat oleh orang yang usianya belum pas untuk melihat itu gitu loh. Bahwa film itu menjadi penting, bahwa film adalah masa sekarang, peradaban digital, peradaban milenial atau generasi Z, Gen Z ini adalah film. Kita tahu bahwa di dalam survei terakhir tentang generasi Z itu masih 65% masih menyukai film Indonesia khususnya. 65% suka film. Iya, masih menonton film Indonesia, generasi Z kita. Ya,
artinya apa? Bahwa yuk kita jaga karena juga kalau salah, karena juga jangan dikira kenapa lembaga sensor film maksudnya ke Komisi 1 Pertahanan Negara. Karena juga sekarang perang tidak selalu harus dengan senjata, kadang-kadang dengan media. Ya kita tahu media itu bisa untuk pariwisata, untuk propaganda, tapi untuk menghancurkan generasi juga bisa. Inilah ayo kita jaga bersama. Nah untuk orang film, apalagi orang film yang tadi saya bilang selalu saya anggap adalah orang yang dalam tanda kutip harusnya lebih cerdas, lebih apresiasi, silakan. Ya harus tahu tujuan sasaran filmnya untuk siapa. Kalau mau aman ya bikin semua umur. Dalam pengertian semua umur itu tidak berarti harus film anak-anak, tapi film yang mungkin keluarga gitu kan, yang sifatnya keluarga yang memang untuk anak-anak masih masih bisa diapresiasi gitu, bahwa kayak misalnya beberapa film lah ya yang memang sifatnya keluarga. Jadi jangan punya ini film semua umur itu film anak-anak, enggak juga gitu lah. Jadi itu ada aturan-aturannya, dan tolong baca untuk orang-orang film. Kita sudah punya undang-undang perfilman. Enggak banyak negara punya undang-undang perfilman. Enggak banyak negara care dengan perfilman. Sebenarnya secara strategis ketika udah undang-undang perfilman, ada PP segala macam, artinya negara sudah punya care, tapi nggak tahu kenyataannya. Nah itu mungkin BPI nanti yang menjawab, apakah negara memang punya strategi khusus tentang film atau memperlakukan industri film itu untuk kepentingan besar negara kita. Nah, itu tinggal keinginan politik negara itu maunya seperti apa memanfaatkan film ini. Film itu penuh manfaat. Hitler pernah melakukan itu. Rusia pernah melakukan film untuk kebesaran Rusianya. Indonesia pernah. Rusia pernah, Amerika pun pernah. Ketika Perang Dunia Kedua, film propaganda yang sampai orang-orang film hebat, Frank Capra, terus Houston, dilibatkan, dikasih pangkat untuk ikut bikin dokumenter tentang perang. Untuk apa? Untuk mengangkat moral tentara. Tentara Amerika ketika Perang Dunia Kedua nggak tahu apa-apa. Maksudnya nggak punya motif. Gue lawan siapa sih? Nah akhirnya dibikinlah film untuk tiba-tiba, oh ternyata ini maksudnya. Itu manfaat-manfaat film, dan bisa massal ketika nonton film atau mendengar media, itu langsung bisa massal, nggak harus terjunin orang ahli. Datang itu kan biayanya besar. Tapi begitu diputar filmnya, oh ini toh, oh sejarah, oh kita pernah besar loh dengan kita punya film sejarah tentang haji gitu ya, Haji Riau itu, Raja Ali Haji atau Cut Nyadin. Banyak. Wah ternyata di Aceh pernah ada perlawanan hebat. Mungkin anak-anak sekarang, kita belum Bung Karno misalnya. Itu harus film bisa dilihat sebagai ilmu sebagai macam-macam. Untuk menaikkan pride kita, generasi Z itu, kita jaraknya jauh loh. Kita nggak pernah punya film tentang Sumpah Pemuda. Sementara isu kita adalah kesenjangan, betul, iya kan? Ras lah, dimakai politik identitas lah. Coba kalau mereka disadarkan sumpahnya dengan dilanggar sekarang. Sumpah Pemuda aja ada filmnya. Oh ternyata dulu babe-babe kita yang agamanya Kristen, yang rasnya Ambon, yang sudah bersepakat loh. Sekarang sumpahnya dilanggar. Nah ini yang harus, kalau ada film lewat film itu bisa kembali. Oh iya, waduh bapak kita ternyata dulu sudah sedemikian hebat mau bergabung, mau bersatu. Makanya sensor ada di Komisi 1 ya harusnya. Di DPR ya. Komisi 1 ya. DPR. Tapi sekretariatnya artinya, karena itu urusan administrasinya di Komisi 10. Oke, Kang Atung, terima kasih banyak. Ini menarik sebetulnya. Ini sebetulnya mau lanjutin, tapi ini Kang Atung ini juga dulunya kan teater ya, praktisi teater. Ini menarik sebetulnya. Tadinya juga mau ngomongin soal teater, karena kebetulan ini persoalan tim dirobah nih kan jadi banyak. Kalau mau nanti episode berikutnya teater dan film. Sejarah panjang itu, ada Teguh Karya, ada Usmar Ismail, segala macam itu kita bisa angkat itu menjadi. Bahwa memang ternyata memang kelihatan sih Kang Atung dulu
sebagai editor, sutradara kan gitu kan karena basic teaternya itu sehingga ininya lebih dalam sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih. Salam sinergi buat BPI. Salam sinergi. Kopi mana kopi?